ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah membawa kita, melancarkan kita, meringankan langkah kita untuk hadir mengambil warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tidak mewariskan harta, tidak pula jabatan. Innama warrasul ilma, yang Nabi wariskan adalah ilmu agama. Ilmu yang menjadi penerang, ilmu yang menjadi cahaya, yang menjadi damar kula kalih panjenengan untuk bisa melangkah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis dikatakan al-ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Di sini hadis ini membahas tentang hakikat. Nabi mengatakan al-ilmu. Kalau di dalam bahasa Arab ada namanya isim ma'rifah, ada isim nakiroh. Isim ma'rifah itu menunjukkan sesuatu yang fokus tertuju. Kalau nakiroh itu menunjukkan yang umum. Dalam hadis ini Nabi mengatakan al-ilmu, ilmu itu nurun, cahaya. Yang dimaksud sama Nabi ini adalah ilmu agama yang cahaya. Karena ini isim ma'rifah yang bisa menjadi damar, kita bisa jalan, kita bisa lurus menggapai ridho Allah, tidak lain adalah dengan mencari ilmu agama. Wal jahlu dhalamun, dan kebodohan akan ilmu agama adalah kegelapan. Makanya syukur kalau kita bisa menyempatkan hadir cari ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah lancarkan sebab-sebabnya mendapatkan ilmu agama. Syukur kepada Allah, mudah-mudahan diparingi istiqomah, saged ngamalaken apa yang disampaikan di dalam pengajian-pengajian, dan mudah-mudahan menjadi bekal kehidupan kita di dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para rawuh, kemarin kita telah membahas tentang definisi takwa. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya adalah babul yaqin wat tawakkul, bab masalah keyakinan dan tawakal kepada Allah. Yakin secara bahasa adalah al-i'tiqad. Yakin secara bahasa maknanya i'tikad, memenuhi hati dengan kepercayaan kepada sesuatu. Dalam secara istilah, definisi istilah, yakin itu adalah percaya apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin ini memiliki beberapa derajat sampai terkenal di kitab-kitab sufi, bahkan di lisan orang-orang seperti kita, orang awam, ada 3 tingkatan. Pertama ainul yakin, kedua hakul yakin. Ainul yakin ini kita sudah yakin bahwasanya apa yang kita tuntut, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan itu sudah benar.
Oke. Panjenengan diberi yakin ini sudah luar biasa. Sampai dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tentang masalah afiat. Kita kan sering mendengar kata-kata sehat wal afiat. Ini afiatnya. Nabi mengatakan mintalah kepada Allah afiat, karena tidak ada pemberian yang lebih besar yang kedua dari Allah seperti diberi afiat. Yang pertama apa? Diberi yakin. Jadi anugerah terbesar Allah berikan kepada kita, pertama keyakinan hadirin, baru yang kedua afiat. Lah yakin ini nggak bisa dengan satu kali duduk sama ulama tiba-tiba kita yakin, tidak. Tapi yakin ini perlu dipelajari, perlu dirasakan, perlu diamalkan agar meresap kepada hati kita sehingga menjadi insan yang imannya mantap kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam kitab ini, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, berkhutbah pada zaman atau kejadian perang Khandaq yang juga dikenal dengan nama perang Ahzab. Perang Khandaq itu kaum muslimin sedikit, musyrik banyak, dan muslimin ini terpojok. Lek coro kasare, lek misale dikeroyok, diserang, muslim meninggal semua, kalah hadirin. Tapi Allah berkata lain, Allah datangkan satu orang namanya Salman Al-Farisi, bukan orang Arab tapi orang Persia. Biasanya Persia daerah Iran, Irak dan sekitarnya. Dia punya ide gemilang. Dia ngomong sama Kanjeng Nabi, Nabi, pengalaman saya ikut perang di Persia gak sama dengan di Arab. Gimana? Di Persia kalau yang seperti ini, kita terpojok begini, kita gali jurang, jadi jurang biar orang-orang kafir itu musyrik gak bisa nyerang kita. Jurangnya itu yang dalam riwayat jurangnya itu jaraknya sampai 20 meter hadirin. Kalaupun orang punya kendaraan kuda yang sangat istimewa, gak mungkin bisa ngelangkai jarak 20 meter kok. Lah dari situ nggak bisa, mau hujan panah gak sampai, menghujani orang muslim pakai panah nggak bisa. Kata Nabi, Masya Allah, pinter Salman ini sampai dijuluki Salman minna ahlul bait. Salman ini secara pemikiran kayak kita, para keluarga Nabi Muhammad SAW, kata beliau. Lah di situ malaikat Jibril turun dan memberi kepada Nabi kabar bahwasanya perang ini akan mengalami kemenangan dan selanjutnya akan ada kemenangan lagi. Maka Nabi berkhutbah saat itu ketika Fathu Mekah tentang kejadian perang ini. Lah, kejadiannya kan perang dulu baru Fathu Mekah. Nabi khutbahnya di Fathu Mekah. Maka sahabat mengatakan, betul apa yang dijanjikan oleh Allah. Tatkala dahulu kita perang, kita nggak tahu menang atau tidak, ternyata Nabi mengabarkan ini akan menang. Subhanallah, sekarang Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, kita sudah dimenangkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dalam hati sahabat tidak ada tambahan tentang keyakinan mereka kepada Allah kecuali tambah beriman, tambah yakin, tambah pasrah dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat itu hadirin sama kayak kita, juga diuji keimanannya, nggak sembarangan. Kalau ada orang tanya, Ustadz enak nggih hidup di zaman sahabat itu, kepanggil Kanjeng Nabi, duduk sama beliau, langsung bisa melihat wajah beliau yang mulia. Lenggel panjenengan lihat enaknya enak. Tapi kalau dilihat apakah kita beriman atau tidak, kita nggak tahu. Nun sewu, misalnya beriman, gak alhamdulillah. Kalau kalian panjenengan di barisan Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain, boten. Gak mungkin di barisan para musuh Allah Abu Jahal dan sekitarnya hadirin. Ambil satu contoh aja.
Kejadian Isra wal Mi'raj diuji keyakinan sahabat. Isra Mi'raj adalah satu-satunya mukjizat yang sahabat satu pun tidak ada yang melihat. Adapun mukjizat yang lain sahabat ngelihat. Contoh, Nabi pernah belah bulan menjadi dua, sahabat ningali hadirin. Di dalam Al-Quran ada surat yang bunyinya apa? Insyiqaqul qamar. Bulan itu dibelah. Sahabat saat itu melihat keluar di jari jemari Nabi air. Sahabat ngelihat. Okay. Sampai dalam riwayat sahabat ketika minta air sama Nabi air menipis dan ini perang. Ada yang mau minum, ada yang mau minumkan air ke kendaraannya, onta atau kuda. Ada yang mau mandi karena sangat dingin sampai junub. Ada yang untuk bekal tapi nggak ada air. Kata Nabi, ambil kirbah. Kirbah itu botol terbuat dari kulit onta. Dimasukkan tangannya Nabi, ujungnya dibolongi, keluar hadirin air dari sela-sela jari Nabi, keluar air. Baru dibolongi, ada sahabat yang wudhu, yang minum, ada yang nyiapin buat mandinya, sampai nyiapin buat kendaraannya, semua. Mukjizat itu sahabat lihat. Ya masuk akal kalau mau beriman. Masuk akal karena melihat dengan mata. Lah ketika diuji sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, ini repot keyakinan kita. Tiba-tiba Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa yang biasanya ditempuh 1 bulan. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit yang secara sains dan ilmu pengetahuan, 1 lapis langit antara 1 dengan 2, langit 1 dengan langit 2 diperkirakan jaraknya 150 juta kilometer. Ini 7 lapis. Dan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang belum pernah para nabi yang lain sampai. Berangkatnya mantuni Isya, sebelum subuh sudah datang. Ayo diuji keimanannya, siapa yang bisa beriman? Di sini keyakinan dibutuhkan. Sampai dijuluki namanya Abu Bakar As-Siddiq itu karena beriman, membenarkan, keyakinannya penuh. Teman mulai kecil mengatakan, aku belum pernah mendapati Muhammad itu bohong. Apapun yang diberitakan pasti benar. Gak ada sahabat yang ikut. Bahkan ada yang mengatakan, tafsiran ulama, kenapa kok surat Al-Isra itu dimulai dengan kalimat subhanalladzi, subhana. Tidak lain untuk mengungkapkan sesuatu yang di luar akal atau takjub. Jangan ningali sesuatu yang sifatnya takjub, pemandangan nopo, itu sunnahnya mengucapkan subhanallah. Subhanallah ya, pemandangannya api ya. Masya Allah boleh, cuman lebih tepat subhanallah karena betul-betul indah. Dan Allah memulai kalimat itu dengan subhanallah. Ada riwayat mengatakan berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Aqsa, Aqsa Sidratul Muntaha, balik itu durasinya hanya 4-5 menit saja. Tempat duduk Nabi masih hangat hadirin. Kados jenengan sakniki lenggah mriki agak lama panjenengan kejeding sebentar, balik tempat panjenengan masih hangat. Durasi seperti itu kejadian Isra wal Mi'raj. Tiba-tiba besoknya Nabi ngumumkan, ayuhan nas, orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy. Tadi malam saya berangkat ke Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, saya balik. Orang-orang yang dengar ngomong, wis cawil-cawil wisan, kita temenan dah. Iki gak anu ta orangnya, gak goro ta. Terus satu orang bilang, Muhammad berangkatnya kapan? Malam. Baliknya kapan? Baliknya itu sebelum subuh. Gak masuk akal. Di situ diuji keyakinan. Iya, kalau kalian panjenengan yakin jadi sahabat, mboten yakin. Gak mungkin. Ayo misalnya saya ngaku, mambengi Pak, aku Isra. Siapa yang percaya di sini? Belum tentu. Keadaan sahabat sama saat itu diuji.
Mereka yang membenarkan sampai sekarang namanya terukir menjadi jajaran para sahabat. Mereka yang mendustakan tidak beriman sudah dicoret bukan lagi golongan sahabat, tidak akan menyertai Nabi hingga hari kiamat. Pentingnya yakin di sini. Qala ta'ala alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin adzim. Ayat ini juga menceritakan, membahas tentang bagaimana keyakinan orang-orang terdahulu, bagaimana keyakinan Islam, bagaimana keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Ketika mereka yakin, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung saya dan yang menjadi wakil saya dalam setiap aktivitas. Ya cara Jawane embus pojare Gusti Allah, ngoten Pak. Itu bahasa embuh pojare Gusti Allah. Nggih, bahasa Arabnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasrah sama Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita cuma bisa ikhtiar. Kalau itu ikhtiar itu barengan dengan ketentuan Allah, seakan-akan ikhtiar kita sukses. Ikhtiar ternyata nggak sama dengan apa yang Allah inginkan, baru kita tahu ternyata manusia terbatas, hadirin, dalam sisi apapun. Boleh kita punya planning, rencana, tapi penentu adalah Allah. Ada kata-kata orang Arab tentang kehidupan ini, katanya anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Panjenengan punya keinginan, saya juga punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Yang akan terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginan kula kali panjenengan. Ya, ada orang lamaran, tunangan, keluarga sana pengen dapat kita pengen dapat sana, tapi Allah berbeda. Tiba-tiba kurang 2 hari ada kejadian batal tunangan 8 tahun itu. Yang terjadi adalah keinginan Allah. Di sini keyakinan itu diuji. Nggih, diuji yakin tadi ini. Tak cuman qala rabbunallah tsumma istaqamu, pokoknya aku wis beriman istiqomah insyaallah. Belum ada ujian di sini, bener apa enggak? Nggih. Fanqalabu bi ni'matin minallah, ketika mereka pasrahkan dirinya kepada Allah, maka berganti keadaan yang awalnya gak enak menjadi enak, yang awalnya nikmah siksa menjadi nikmat dari Allah. Lam yamsashum su'un, tidak terjadi sedikit pun mara bahaya ketika pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tambah keyakinan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan juga beberapa kata yakin, tapi yakin yang dimaksud itu bukan i'tikad, bukan percaya, tapi yang dimaksud adalah kematian. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembah Tuhanmu sampai datang kematian yang diyakini datangnya. Belum nanti kepanggil tiang kayak ilmu agamanya baca dari buku, bukan nyantri, bukan hadir pengajian seperti ini. Dia punya karya ilmiah, tunjukkan ke saya tulisannya, judulnya niku di mana Allah. Lagi menunjukkan gak percaya sama Allah. Saya tanya di mana Allah. Terus saya suruh baca, saya suruh benarkan apa yang salah. Tak bilang ini judulnya terlalu kontroversi, Pak. Jenengan tambah ilmu, tambah yakin sebenarnya, bukan tambah ilmu, tambah tanya di mana Allah. Kan ya anak kecil tanyai, Allah di mana? Ya di mana-mana Allah. Mereka lebih beriman daripada kita. Okay. Makanya ngaji ilmu tauhid itu jangan terlalu dalam. Akhirnya bikin tambah ragu. Okay. Kita mau bahas tentang dalil keberadaan Allah. Kalau orang awam cukup ada makhluk ciptaan, pasti ada penciptanya. Tapi semakin pintar orang tidak, dalilnya gak cukup. Harus dalil akli, secara akal gimana, dalil nakli secara Quran hadis gimana,
ditolak, nanti begini, cari dalil sampai 1000 dalil. Dulu ada satu orang ulama terkenal bisa mendatangkan 1000 dalil tentang keberadaan Allah. Terkenal di mana-mana. Kalau sudah mau menyampaikan nasihatnya, dalilnya itu, orang kumpul semuanya, 1000, 2000, 3000 menyambut ulama ini. Sampai satu saat ulama ini tiba di satu tempat, terus bilang kalau dia ingin mengadakan pengajian, dia bisa menyebutkan tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah, 1000 dalil. Orang antusias hadirin, belum pernah. Sampai bisa ngitung, dalil yang akan saya ucapkan itu 1000 dalil. Cek sampai tambah yakin sama Allah. Wes, disiapkan, orang pada datang di jam sekian, tanggal sekian, hari sekian. Sudah, semua orang pada nunggu ulama ini nggak datang. Sebelum naik ke panggung, ada seorang wanita tua menyapa ulama ini dan mengatakan begini, afillahi syakun. Sampai ragu tanah Gusti Allah. Kok untuk beriman yakin itu butuh 1000 dalil? Aku loh yakin bener gak butuh 1000 dalil. Pokoknya adanya aku, ada pencipta. Adanya orang-orang ini makhluk, pasti ada kholik. Sampai 1000 dalil ngapain? Sadar hadirin. Gitu. Nanti tambah dalam urusan tauhid tambah bingung. Gitu. Tambah dalam membahas masalah ketuhanan, tambah kita ragu. Maka dari itu keyakinan tadi ini betul-betul harus dipupuk dengan sesuatu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Setelah membahas yakin, kitab Riyadhus Shalihin membahas tentang tawakal. Apa tawakal? Tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Orang mukmin hanya bisa ikhtiar, sisanya adalah tawakal. Tidak dikatakan mukmin sempurna kalau hanya tawakal tanpa ikhtiar. Ikhtiar dulu, sisanya tawakal. Seorang sahabat pernah bawa kendaraan ke masjid, mau sholat jamaah sama Kanjeng Nabi. Setelah itu kudanya lupa tidak diikat. Gak diikat. Jarno wis sholat sama Kanjeng Nabi berjamaah. Setelah salam selesai, keluar, kudanya hilang. Bingung, loh, mana kuda saya parkir di sini. Cari sana gak ketemu, cari sini gak ketemu. Nabi tanya, awala aqalta, sudah diikat tadi? Nek coro kasare bahasa sepeda motor, wis di kunci ta. Kata sahabat ini, belum Kanjeng Nabi, inni tawakkaltu 'ala Allah. Tidak Kanjeng Nabi, aku mek tawakal tok nang Gusti Allah. Berarti meninggalkan ikhtiar. Nabi mengatakan i'qilha wa tawakkal. Ikatan dhisik baru tawakal. Ikhtiar dulu sampai mana tawakal. Bukan Mas Darno wis tawakal. Allah di mana-mana kok. Lah betul. Kok lah hilang lah bingung ah. Diikat dulu, dikunci, urusan nanti hilang ndak hilang urusannya Allah. Usaha sampai mana kemampuan kita, setelah itu silahkan. Qala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang tawakal cukup Allah baginya, dan banyak yang lainnya. Kita masuk ke dalam hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang bab masalah yakin. Tadi kan ayatnya yakin sudah, baru ayatnya tawakal. Ini sekarang hadis tentang yakin, baru hadis tentang tawakal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal umam." Umat itu pernah ditunjukkan kepadaku. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Kata Kanjeng Nabi, aku melihat ada satu nabi,
di belakangnya punya umat sangat banyak. Wan nabi wa ma'ahu rajul war rajulan, dan nabi itu ada 1 dan 2 orang di sebelahnya. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun, dan nabi tadi itu pernah juga aku lihat di sisi yang lain, ada nabi di belakang nggak ada umat, nggak ada sahabat, nggak ada siapa-siapa, sendiri dia. Idh rufi'a li sawadun azim, tiba-tiba juga dilihatkan kepadaku ada umat yang lebih banyak daripada umat Nabi yang tadi aku lihat. Fadhanantu annahum ummati, aku menyangka yang banyak ini pasti umatku ini. Yeah. Jadi ceritanya Nabi diperlihatkan ada Nabi punya umat banyak. Ada juga Nabi diperlihatkan satu Nabi punya umat 1-2 orang dok. Nabi diperlihatkan juga ada satu Nabi gak punya belas, gak umat, gak sahabat. Tiba-tiba ada Nabi diperlihatkan orang banyak sekali, umat sangat banyak. Dan Nabi mengatakan, iki umatku pasti sangat banyak. Faqilali, ketika aku menyangka seperti itu, dapat suara mengatakan, hadza Musa wa qaumuhu, ini yang kau lihat ini Muhammad, ini Nabi Musa dan kaumnya. Oh, berarti kaumnya Nabi Musa banyak. Walakin unzur ilal ufuq, lalu aku diperintahkan, wahai Muhammad, lihat kepada ufuk. Fanadhartu fa idza sawadun azim, aku melihat ke ufuk itu ternyata ada umat sangat banyak sekali. Faqilali, aku diperintah lagi, unzur ilal ufuqil akhar, lihat kepada ufuk yang sebelah sana. Fa idza sawadun azim, umatnya juga banyak lagi. Faqilali, baru dikatakan, hadhihi ummatuka, ini umatmu wahai Muhammad. Jadi umat Kanjeng Nabi niki hadirin kuatah banyak. Tadi melihat umatnya Nabi Musa sudah banyak, ternyata disuruh noleh ke sana ada umat banyak, suruh noleh ke sana umat banyak. Ini baru umatmu wahai Muhammad. Okay. Makanya umat Kanjeng Nabi niku kathah. Jangan khawatir. Apalagi Nabi menyuruh kepada kita untuk memperbanyak umat hadirin. Apa kata Nabi ketika pernikahan? Tazawwaju, tanakahu, taktsuru. Menikahlah kalian, beranaklah kalian, perbanyak anak kalian. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, sebab anak-anak panjenengan akan aku banggakan kelak di hari kiamat di hadapan umat yang lainnya. Jadi Kanjeng Nabi ini seneng kalau kita punya anak banyak ini. Jangan 2 anak cukup hadirin, ngeten lho. 7 anak cukup nggih. Dia seneng Kanjeng Nabi nggih. Kemudian ketika dikatakan hadhihi ummatuka, ini umatmu wahai Muhammad, ada kabar gembira buat kita. Apa? Wa minhum wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal adzab. Dari umat yang banyak itu Muhammad, ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi kula kalih panjenengan ditadosaken termasuk yang tanpa hisab, tanpa azab. Amin Allahumma. Kula tanglet 70.000 niku kathah napa sekedhik? Sekedhik hadirin. 70.000 ini sedikit. Jenengan lihat sensus penduduk Kota Batu atau Malang, paling 120.000. Lihat Indonesia 5 juta, kena 70.000 entek hadirin. Belum diambil ulama-ulama atau mungkin golongan orang-orang masuk surga tanpa hisab dari golongan India ta, Mesir ta, habis kuotanya. Nggih. Jadi 70.000 ini sedikit. Jangan pede-pede. Gampang wes. Tanpa hisab, seake kuotanya belum. 70.000 ini dikit hadirin. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu, lalu Nabi berdiri masuk ke dalam ruangannya. Fakhadun nas fi ulaika alladziina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Setelah Nabi menyampaikan seperti itu, Nabi masuk ke kamar beliau, ke rumah beliau. Sahabat lagi ngomongi, siapa kira-kira ya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab? Istimewa berarti. Hadirin, nyun sewu.
orang dihisab itu belum tentu selamat lah yo. Terus kita ngomong gak apa-apa wis dihisab titik ae. Hisab ini sampai dalam riwayat orang itu nunggu nunggu dirinya itu dipertanggungjawabkan, sampai dalam riwayat ada yang minta kepada Allah, ya Rob, masukkan saya ke dalam neraka saja karena lamanya berdiri saya nunggu dihisab. Iya. Coba lihat umat-umat terdahulu berapa tahun. Kalau diperiksa KPK satu kasus itu sekitar 4 sampai 8 jam. Itu satu kasus. Dalam kehidupan kita mulai kecil sampai wafat berapa kasus hadirin? Ayo ditanya sama Allah rinci, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada pembela. Masalah duit iki sesuai dendi. Kurang 500, di mana uang 500 ini? Terus ditanya. Sampai ngomong ini maksudmu apa? Saya kemarin baca hadis. Ya Allah, mudah-mudahan selamat. Tidaklah seorang dai, ustadz menyampaikan satu petuah nasihatnya kecuali kelak ditanya oleh Allah, apa maksud kamu menasihati umat? Bayangno. Maksudmu apa? Mau cari viral? Jadi videomu dipotong dijadikan status? Apa betul-betul murni nasihati orang? Nanti ditanya itu. Gak sembarangan. Jadi hisab ini, ya Allah, takut hadirin. Makanya ada syafaat Kanjeng Nabi yang dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang menolong kita dari hisab yang lama menjadi hisabnya sebentar. Sengantrene suwe ditekek di ngarep. Itu sudah termasuk syafaat, bantuan itu. Katanya bayar PLN misalkan, nganti atau jauh. Oh, ada orang dalam. Mas, maju bayar disean, kira-kira itu bantuan apa buatan? Bantuan itu syafaat nanti. Alhamdulillah deh, untuk ono pak iku, lega aku ngadeg, perang jam iku ngandene suwe. Itu berarti bantuan ya apa nanti di hari kiamat. Nah, bayangkan orang masuk surga tanpa hisab, tanpa ngantri hadirin. Allahumma ja'alna minhum. Faqala ba'duhum, ketika sahabat lagi ngomong, siapa kira-kira orang tadi itu? Mereka mengatakan fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Oh, paling awak-awak iki para sahabat kepanggih Kanjeng Nabi. Kita kan istimewa. Wa qala ba'duhum fala'alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah. Maaf, faqala ba'duhum ucapan ulama nggih. Ulama mengatakan paling mereka sahabatnya Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan ulama mereka yang lahirnya langsung Islam, kados kula kala panjenengan lahir orang tua sudah Islam dan tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah. Dan banyak lagi. Setelah itu keluar Rasulullah, fa kharaja alaihim Rasulullah. Faqala, Nabi bertanya, "Mal ladzi takhuduna fihi?" Sampeyan ngomong apa sih? Sampeyan lagi ngomong apa ini? Fa akhbaruhu. Ngomongi, nggih Kanjeng Nabi, kami lagi ngomongi siapa yang masuk surga tanpa hisab itu, siapa golongan kira-kira. Langsung Nabi mengatakan, humul ladzina la yarqauna wa la yastarqauna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang yakin sama Nabi, tidak ada anggapan sial, tidak ada sesuatu yang diyakini selain Allah, dan tidak ada namanya tiyaroh. Tiyaroh itu undi nasib. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Hadis ini biasanya dibawa oleh para ustadz ketika bulan Shofar. Yang mana Shofar dikenal di Rabu terakhir banyak Allah turunkan bala. Gimana badan? Dikenal dengan Rabu Wekasan. Apa betul seperti itu? Enggak ada. Kalau memang bulan Shofar adalah bulan bala, musibah, Rasulullah tidak akan menikahkan Siti Fatimah, putri tercintanya, di bulan Shofar. Bahkan sunnahnya, ya bukan sunnah sahabat, ya sunnahnya ulama nih nggih. Perbuatan ulama, panjenengan di Rabu Wekasan itu panjenengan keluar rumah, jalan-jalan keluar rumah pokoknya. Untuk apa? Ngikuti ulama terdahulu. Hari ini tidak ada yang namanya
sial, tidak ada namanya musibah. Yang gini-gini insya Allah masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau ada anggapan sial ini repot. Ngerapik no anak, saya minta tanggal. Kalau yang direferensi itu ulama, biasanya merujuk kepada Al-Quran, hadis atau kitab-kitab klasik. Dinten Jumat nggih. Lho nopo ndak Senin? Bukan Senin nggih saged. Cuma Nabi minta sunnahnya itu hari Jumat. Nah, ada dalilnya toh. Nggih. Saya ada kitab namanya Majalisus Saniyah. Di situ ya enak lah buat referensi kalau ada orang minta tanya-tanya hari. Ustaz, saya ini mau berobat, terus minum obat. Itu kira-kira hari apa? Tak lihat Allah menciptakan air itu hari Selasa. Air, sungai, laut, apapun itu Allah ciptakan hari Selasa. Jadi ulama kalau mau menyarankan untuk minum obat, minum di hari Selasa. Hari pun, ya hari lain pun boleh. Tapi kitab ini sangat membantu karena ada referensinya. Ustaz, taklim mulai hari apa? Kok hari Rabu kita pondok-pondok pesantren? Ternyata dalilnya Allah menciptakan nur, cahaya itu hari Rabu. Dan ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Makanya dimulai taklimnya hari Rabu. Nah, yang begini-begini referensi bagus. Tapi kalau referensi yang jelek ini jangan. Garai kita keluar dari keyakinan kepada Allah. Nggih, minta ke dukun. Saya ini dinten napa? Tanggal ya Jumat gak apa-apa, cuma tanggal 5. Lek 6 ya apa? Ojo. Tak delok nogone mangap. Ya, mangap biasanya musibah. Lho, kaitan nogo sama musibah itu apa? Kan ya? Ini nyun sewu. Orang tua yang sudah dulu-dulu itu masih ada yang lengket seperti ini. Kalau khitan tanggal berapa? 11 saya wis. 10 enggak boleh. Oh, enggak bisa. Buntute naga iki anu. Bahaya. Halo. Akhirnya ninggalkan tawakal. Sedangkan itu dijawab sama hadis Kanjeng Nabi, inna min ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'urradulaha. Wahai umat, Allah tiap hari, tiap jam, tiap detik menurunkan anugerah kepada panjenengan, monggo diterima. Jadi tidak ada yang namanya hari jelek, tidak ada yang namanya hari sial, hari naas. Yeah. Ustaz, katanya hari naas itu ada dalam Al-Quran ada. Yaumi nahsin mustamir, naas itu katanya nahsin. Yeah. Dipermudah dengan bahasa kita naas. Yeah. Itu adalah kejadian kepada kaum Ad. Yang Allah menyiksa kaum Ad 7 hari 8 malam. Sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Aku kasih kepada mereka angin ditiup 7 hari 8 malam. Jadi mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Makanya Rabu Wekasan itu dalilnya dari situ orang-orang terdahulu itu. Tapi sudah nggak ada. Ada. Jadi anggapan sial itu jangan. Apalagi yang tidak berdasar kayak kedukun itu tadi. Nggih. Loh, kita kok percaya sih? Kadang urusan barang hilang, nggih, kedukun. Gak tahu. Kita delok sing nyuri, sing nyolong dudu wong bukan orang jauh. Orang dekat sini. Ya mesti. Gak mungkin orang Amerika ke sini nyuri itu gak mungkin. Tapi ketika ditanya, ngetan nggih, dulur dhewe niki. Ngapunten sinten nggih? Oh, gak iso lah aku ngomong tambah sihirnya kena nang aku malah. Anjene gak ero, tak tahu memang itu. Kita kok percaya? Jenengan kurang letih. Sudah dijawab seperti itu sama dukunnya kira-kira. Tetap bayar napa? Mboten? Tetap bayar. Gak tahu ketemu atau tidak. Iso nerawang, orang nerawang itu karomah. Karomah tidak akan dibuka oleh orang-orang soleh karena mereka malu. Tampaknya karomah orang soleh seperti tampaknya wanita dengan haidnya. Wanita kalau ketahuan haid izin. Sami orang soleh ketahuan karomahnya niku izin, malu.
Ya, orang-orang yang menampakkan karomah itu bukan orang soleh, niku pesulap. Oke, enggak delok sumpah yo. Sama ro gini loh, jempol iki. Oh, ini pesulap iki. Orang soleh gak mau begitu, hadirin. Saya punya teman orang Bondowoso. Waktu di Yaman itu ziarah ke orang soleh, sama berdua temennya. Terus sowan selesai baca kitab, minta doa, terus ngomong, kamu teman saya yang satunya keluar. Aku tak ngomong baik iki. Nggih, disuruh keluar satu, kan 2 orang. Teman saya yang Bondowoso suruh maju. Ngomong apa? Saya lihat di dahi kamu ada anak laki-laki. Nanti kamu akan punya anak laki-laki. Pertama, lek mau kasih nama Umar. Ngomongnya dibuka itu berdua, gak di media sosial, gak pakai kamera, berdua. Ketika sudah dikasih kabar gembira gitu, teman saya ngomong, "Onopo? Anu aku dikasaf, bakal punya anak laki." Iya ta? Iya. Subhanallah, ini anak masih nyantri, baru datang, belum lagi nanti taklim bertahun-tahun baru menikah, betul punya anak yang pertama laki. Yang saya bahas itu ngomongnya karomah itu dibuka hanya berdua, gak pas terus bikin event, hadirin. Bukan, itu bukan orang soleh, pesulap niku. Jangan terlalu percaya. Kita kan yang instan-instan begini kan tambah seneng toh. Tebak. Cari ini saya anjir katanya, kata tak nyata dipercayai. Coba minta sama ulama, ada barang hilang, nyun sewu, sowan nang yai. Ya napa yai? Ya coba dituliskan amalan. Nggih. Wis panjenengan coba baca ini. Insya Allah Allah akan kembalikan. Lah enak toh. Nggih. Tapi yang gini-gini mboten payu biasa, mboten pajeng biasanya nggih. Apa? Dikai amalan aku suruh maca Yasin 40 kali. Kesel lah. Ya akhirnya murtad. Nah ini yakin dicoba di sini. Ayo kembali kepada keyakinan seperti ini. Mereka para pewaris Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sudah tahu bagaimana menghadapi problematika umat. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tidak tatoyur. Setelah itu sahabat tahu yang masuk Islam, yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah. Langsung sahabat Ukasah ngacung, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Doakan saya masuk yang 70.000 tanpa hisab niku. Permintaan pribadi Kanjeng Nabi, saya Ukasah dengan penuh hati ta'zim, tolong saya masukkan ke situ. Apa kata Nabi? Anta minhum, kamu masuk. Dengan nas hadis panjenengan masuk, maknanya masuk surga tanpa hisab. Baru yang lain, ya Rasulullah saya mau, ya Rasulullah saya daftar, ya Rasulullah saya mau. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasah. Sampun uwis keduluan Ukasah. Lek awakmu kabeh ya umatku sak mantun niki ya gak keduman, gak mari. Sampai terkenal doa di kitab itu namanya doa Ukasah, karena hebatnya Ukasah, instingnya Ukasah minta surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, tanpa ujian, tanpa ikhtibar. Allah beri kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.